wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka untuk seminar menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sholawat berakaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 11 Suharnan Duo, Ibu Bapak Majelis Guru Karyawan dan Karomoti SD Negeri 11 Suharnan Duo. Baiklah, tanpa mengurangi selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Nasrizal SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, walaupun dengan waktu dan cuaca yang telah mendukung, alhamdulillah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, kita telah hadir di sekolah ini dan melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab. Di pagi hari ini kita mengambil waktu itu adalah untuk pelaksanaan seminar oleh CGP yang ada di sekitar senama Pramudita Putri SPD yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti dijawab Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan baik. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dalam acara ini ataupun pendidikan CGP ini yang kita doakan dan kita dukung dengan hati dan sepenuhnya agar para kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang dalam CGP ini bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah lulus. Dan tujuan akhirnya nanti CGP ini memberikan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Untuk itu kita memohon juga kepada CGP agar apa yang didapatkan dari CGP itu ilmu-ilmunya bisa dibagi ke sesama rekan ilmu, dan juga CGP ini adalah menjadi contoh untuk meningkatkan. Dan bagi kita yang belum, kita berdoa dan berusaha untuk bisa juga ikut nanti dan masuk di dalam CGP ini. Itu mungkin yang dari kepala sekolah. Dan untuk itu kami memohonkan juga para CGP ini dapatlah mengatur waktu sebaik mungkin, baik untuk sekolah ataupun untuk pribadinya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dan juga CGP ini membawa keberhasilan untuk sekolah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke seminar menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Pramudita Putri. Kepada Ibu Pramudita Putri dipersilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat baginda salam ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat oleh beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir, Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan kali ini, serta karyawan dan karyawati yang sudah berpartisipasi untuk kesuksesan acara pada hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya, Bapak Ibu mohon izin, saya ingin menyampaikan beberapa hal, dan yang perlu saya sampaikan adalah bahwa mungkin saya belum seberapa mendapatkan, belum bisa dikatakan mahir, hanya ingin berbagi saja apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan CGP ini. Dan untuk hari ini saya ingin menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan sebagai pendidik, otomatis kita selalu menginginkan yang terbaik untuk murid-murid kita. Nah, dengan seperti itu kita pasti akan mengupayakan apapun itu untuk kebaikan pendidikan murid-murid kita di sekolah. Dan seperti pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa sebagai pendidik kita harus bisa menjadi seorang penuntun untuk murid-murid kita bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka hingga menjadi sesuatu hal yang berharga dan kemudian bisa bermanfaat untuk masa depan mereka semuanya. Di sini saya juga ingin menyampaikan mengenai konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Dan untuk yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya positif, sekolah sebaiknya dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, serta nyaman untuk murid, sehingga para murid dapat berpikir, bertindak, serta menciptakan sesuatu secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, kontrol guru sangat diperlukan untuk selalu memantau tumbuh kembang murid. Nah, sebagai guru yang memposisikan sebagai penuntun, berarti kita mengawasi murid-murid kita. Tetapi tidak semuanya yang dilakukan oleh murid kita biarkan saja. Di sanalah fungsi kita untuk memperbaiki, untuk meluruskan, dan untuk memberikan arahan bagi mereka untuk melakukan hal-hal kebaikan. Apabila mereka sudah melakukan sedikit kesalahan, di sanalah peran kita untuk memperbaiki itu semuanya. Selanjutnya ada disiplin positif, di mana disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jika seorang memiliki rasa disiplin dalam dirinya, maka ia akan selalu menggali potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ia idamkan dan usahakan. Disiplin merupakan kemampuan pemerintah bagi diri untuk mengontrol serta menguasai diri untuk menentukan tindakan yang bertujuan pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa diperintah, ancaman, dan imbalan oleh orang lain. Jadi, jika anak-anak murid kita ataupun kita sendiri sudah memiliki rasa disiplin dari dalam diri kita, maka tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi suatu imbalan, maka kita itu dengan kesadaran akan melakukan disiplin tersebut. Jadi tanpa ada harus ayo
tidak boleh membuang sampah sembarangan, ayo jaga kebersihan, ayo pakai pakaian yang rapi. Tanpa seperti itu, maka dengan ikhlas anak-anak murid kita bisa melakukan disiplin positif ini. Kemudian selanjutnya, sebagai pendidik, guru selalu memiliki tujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dalam diri, sehingga murid dapat berperilaku dan pedoman pada nilai-nilai kebaikan dan mengarah pada kebaikan yang sebenarnya. Sama seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa kita menginginkan rasa disiplin positif itu memang dari dalam diri anak murid, dari dalam diri murid-murid kita itu, sehingga tidak ada paksaan dari mereka, sehingga mereka ikhlas melaksanakan apapun sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada beberapa teori mengenai motivasi perilaku, Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, inilah kita berusaha untuk mendidik murid kita untuk tidak hanya melakukan sesuatu itu karena hukuman ataupun menghindari sesuatu yang mereka tidak nyaman. Nah, di sanalah tugas kita untuk menanamkan pada diri mereka untuk ikhlas dari dalam diri, untuk melakukan sesuatu itu tanpa imbalan, tanpa hukuman, dan tanpa rasa tidak nyaman pada diri mereka. Kemudian ada mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tanpa diberikan hadiah, tanpa diberikan iming-iming apapun, diharapkan murid-murid kita itu dapat melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Dan selanjutnya, menjadi murid sesuai keinginan mereka dan tetap dikontrol oleh guru. Nah, karena tugas kita itu adalah menuntun, tidak mengharuskan seperti apa yang kita mau, maka murid-murid itu bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi tetap pada jalur kebenaran. Dan di sanalah tugas kita untuk menuntun mereka, memperbaiki apapun itu yang salah. Nah, apabila mereka sudah melakukan kebaikan, berarti tugas kita adalah untuk kembali mengembangkan yang sudah ada menjadi sesuatu hal yang buah dan berharga. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk dapat mewujudkan hal yang kita inginkan. Hal ini dikarenakan seluruh hal yang dilakukan sudah memiliki tujuan tertentu, sehingga kita butuh usaha terbaik demi mewujudkan hal yang diidamkan. Nah, berarti semua kita itu, Bapak Ibu, pasti memiliki kebutuhan, begitu juga dengan murid-murid kita. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi tetap pada jalur kebaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, yaitu berkaitan tentang kesehatan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan keamanan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang kedua ini berkaitan tentang rasa diterima ini, ada kepedulian, ada berbagi, ada bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penguasaan. Penguasaan ini berkaitan mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yang keempat, ada kebiasaan. Kebiasaan ini berkaitan mengenai mandiri, memiliki pilihan, suka mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, suka bergurau dan tertawa. Dan untuk lebih jelasnya lagi, nah di sini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, di sini termasuk ke dalam kebutuhan dasar apakah kasus di atas? Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu, kira-kira kita bisa menentukan kebutuhan dasar manusia yang bagaimana yang belum terpenuhi oleh murid ini. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang mana? Boleh kita lihat review kembali. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebiasaan atau kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu? Kesenangan. Oke, kesenangan ya Bapak Ibu, coba kita lihat. Oke, benar sekali. Ternyata kesenangan di sini dia berarti kesenangannya itu belum terpenuhi karena dia merasa kalau tenang saja tidak seru di dalam kelas. Jadi dia membutuhkan ada suara-suara. Oke, selanjutnya
Ada kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh murid ini ketika dia merasa ibu gurunya tidak menyapanya, padahal dia sudah prepare dengan menggunakan jepit rambut baru. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Ini dia, ada petunjuknya nih. Mulai dari bertahan hidup, apakah kasih sayang, penguasaan. Oke, kasih sayang Ibu. Oke, kita lihat. Yang kedua ada ternyata benar Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia sebenarnya ingin disayang, ingin diterima, bahwa dia ingin dipuji, bahwa dia pada hari itu sudah memakai jepit baru. Oke, yang terakhir, kasus yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, cuma dengan ibu guru terus. Nah, di sini ada kasus lagi Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Ayo, kebebasan atau senang. Ini kita lihat. Nah, ternyata kebebasan. Di sini berarti dia merasa belum bebas, merasa bosan, bahwa kebebasannya itu belum tersampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini terbagi dua Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kira-kira Bapak Ibu pasti sudah tahu ya mengenai motivasi ekstrinsik. Berarti kalau ekstrinsik itu kira-kira dari luar ya Bapak Ibu. Karena dari luar itu motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini kalau seperti ini berarti murid-murid kita masih pada tahap hanya melakukan sesuatu takut dihukum atau takut dia tidak nyaman. Nanti kalau takut dihukum dia malu sama teman-temannya. Berarti motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Yang kedua, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada tahap ini pasti masih dalam tahap hanya kalau aku melakukan ini aku akan mendapat imbalan, hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, kalau ekstrinsik tadi dari luar, kalau intrinsik ini motivasi yang berada dari dalam diri. Nah, apa itu contohnya? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kalau dia sudah motivasinya dari dalam diri, dia sudah ngeh ataupun sudah sadar bahwa dia harus melakukan itu, bahwa dia tidak lagi terpaksa melakukan pembelajaran, dia sudah tidak terpaksa lagi mengerjakan tugas-tugas, sudah tidak terpaksa lagi untuk menjaga kedisiplinan dan kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, pertama kita akan membahas mengenai hukuman. Hukuman ini yaitu hal yang diberikan sebagai tanggapan terhadap pelaku pelanggaran. Tujuannya hukuman ini menghentikan perilaku negatif, tapi faktanya Bapak Ibu, hukuman dapat memberikan hal negatif terhadap penerima hukuman. Jadi kalau selama ini kita mungkin saya pribadi mungkin masih ada beberapa hal melakukan ini, tapi mencoba untuk menghilangkan, tidak selalu memberikan hukuman. Mungkin ada beberapa hal lain, alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mengganti kebiasaan ini. Mungkin kita bisa menggunakan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan hasil dari tindakan karena keterlibatan pelaku. Konsekuensi memberikan sebab akibat bagi pelaku. Maksudnya ialah konsekuensi diberikan dari hasil pelaku yang sudah ia lakukan. Contohnya saja, kalau seumpamanya anak tersebut tidak membuang sampah sembarangan, mungkin kita bisa menegurnya dengan coba tolong ambil sampahnya yang tadi sudah dibuang. Itu ada konsekuensinya. Kenapa? Karena anak tersebut ataupun kita sudah membuang sampahnya sembarangan. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita mengambil sampah yang sudah kita buang. Setidaknya yang kita lakukan itu bisa kita perbaiki. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu.
Kemudian ada mengenai restitusi. Restitusi itu upaya memperbaiki kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, restitusi fokus pada pemulihan terhadap pelaku pelanggaran. Nah, restitusi ini kita Bapak Ibu tidak memberikan hukuman ataupun tidak memberikan hukuman yang menyakitkan. Kita hanya kembalikan lagi ke anak tersebut. Kira-kira kalau sudah mengganggu temannya, apakah itu hal yang baik? Kita tanya seperti itu. Apabila contohnya apabila dia tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, kita kembalikan. Siapa sebenarnya yang rugi kalau kita tidak belajar? Mungkin bisa kita melakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita bahas mengenai posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini bagi guru kita ada 5, Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah kita sudah berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira Bapak Ibu, kita sedang atau pribadi kita sudah sampai yang mana Bapak Ibu? Nah, untuk penjelasannya ini. Contohnya itu kalau penghukum yang kalian dilakukan yaitu patuhi aturan ibu ya. Kamu selalu saja salah. Atau yang kalau kita menetapkan atau memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita pasti menetapkan peraturannya apa atau apa yang telah kamu lakukan. Kita lakukan seperti itu kepada murid kita. Ketika kita memposisikan sebagai teman, kita biasanya atau mungkin yang sudah pernah dilakukan, mungkin saya sendiri, ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Itu dia kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, nah kita biasanya melakukan bapak sangat kecewa dengan kamu atau ibu sangat kecewa sama kamu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu atau kenapa kamu tidak memperhatikan gitu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau kita sudah melakukan itu, biasanya anak-anak murid kita terdiam atau seperti dia mengakui kesalahannya. Berarti di sana kita sudah memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Atau yang kelima, posisi kita sebagai manajer, di mana di sini kita berperilaku. Salah satunya yaitu kita bertanya kepada murid kita apa yang kita yakini. Nah, kita tanya, kira-kira kalau anak ibu sudah melakukan itu, kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat? Atau kalau anak ibu melakukan itu, kira-kira baik tidak untuk orang lain? Nah, kita kembalikan lagi kepada mereka, biar mereka lah yang menentukan kira-kira sikap mereka itu baik atau buruk. Di sana kita tidak memberikan hukuman, kita hanya memberikan solusi kepada mereka bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu tidaklah benar. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah pada posisi yang mana? Apakah sudah pada manajer, ataukah sebagai teman, atau pemantau, pembuat rasa bersalah, atau sebagai penghukum Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah sebagai manajer ya Bapak Ibu, atau sebagai pembuat rasa bersalah juga mungkin. Bisa juga sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai penghukum. Nah, di sini ada 3 kasus. Yang pertama kasusnya adalah ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu tadi. Nah, di sini ada kasusnya seperti itu. Ibu gurunya mengatakan ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu tadi. Ibu gurunya menyampaikan itu kepada muridnya. Kira-kira posisi kontrol apa? Aku itu Bapak Ibu guru. Ataukah pemantau, ataukah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, atau sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu. Empat membuat rasa bersalah. Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Oke. Ternyata benar. Sungguh sebagai pembuat rasa bersalah. Berarti dia sudah mengatakan ibu kecewa sama kamu. Nah, mungkin anak muridnya sudah, oh iya saya sudah membuat kecewa gitu. Kasus yang kedua, ada apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kekacauan ini. Nah,
bapak atau ibu gurunya itu mengatakan hal yang seperti ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kekacauan ini? Berarti bapak atau ibu gurunya itu menanya bagaimana sikapnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dia. Kita tanyakan kembali pada pelaku berarti di sini. Kira-kira posisi gurunya sebagai apa ini Bapak Ibu? Manajer. Oke, kita lihat. Oke, benar, manajer. Oke. Kemudian itulah tadi beberapa posisi kontrol kita mengenai kejadian-kejadian yang sehari-hari kita hadapi di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bahas mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya apa itu keyakinan kelas? Karena selama ini kita biasanya lebih ke peraturan kelas. Lalu apa sebenarnya bedanya? Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu biasanya Bapak Ibu lebih ke menggunakan kalimat positif. Kalau peraturan itu biasanya ke kalimat negatif. Kalau peraturan itu biasanya Bapak Ibu kita kan membuatnya dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di sini, atau tolong patuhilah aturan yang sudah ada, atau tidak boleh ribut, atau tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memanggil nama orang tuanya. Itu biasanya kita menggunakan kata-kata seperti itu. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu kita menggunakan kalimat positif untuk yaitu sebagai keyakinan kelas. Kalau anak murid kita itu mungkin sering datang terlambat, bisa kita menggunakan datang sekolah tepat waktu, disiplin waktu. Bisa juga kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau biasanya kita menggunakan kata-kata dilarang membuang sampah. Nah, di sini untuk keyakinan kelas ini kita menggunakan kata kalimat membuang sampah pada tempatnya. Itulah beberapa perbedaan Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Sebenarnya apa itu segitiga restitusi? Merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nah, di sini berarti kalau kita melakukan segitiga restitusi, di sini kita tidak memberikan hukuman Bapak Ibu. Kita hanya saja memberikan solusi untuk keluar dari permasalahan yang sudah ada. Berarti kita memberikan pilihan kepada murid kita untuk bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan. Mungkin dengan cara minta maaf atau memperbaikinya kalau dia sudah merusak sesuatu. Mungkin kita berikan pilihan untuk dia bisa menggantinya dengan seperti yang semula sebelum dirusaknya tadi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Kita bahas satu persatu, yaitu mengenai menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah jika murid berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, mudah-mudahan dari kesalahan itu kita bisa membimbing lagi menjadi hal yang baik dan mudah-mudahan tidak mengulanginya kembali. Nah, contohnya untuk menstabilkan identitas ini adalah kita bisa menggunakan kalimat berbuat salah itu wajar, nah, atau tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini, semuanya pernah memiliki kesalahan gitu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi kita memposisikan bahwa tidak hanya anak murid tersebut aja yang sudah pernah pada posisi itu, ibu bapak ibu gurunya juga pernah gitu. Kemudian bapak ibu guru tidak mencari yang salah, tetapi membantu kamu menemukan solusi. Jadi kita tekankan juga bapak ibu kepada murid kita itu bahwa sebenarnya bapak ibu itu tidak memberikan hukuman, hanya saja ingin memberikan solusi terbaik dari masalah yang sudah ditimbulkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah.
Validasi tindakan yang salah itu merupakan sebagai pendidik kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi sebenarnya anak-anak itu biasanya ada hal yang melatar belakangi mereka berbuat seperti itu. Ada hal-hal yang mereka rasa tetapi dia sengaja untuk melakukan itu, mungkin bisa saja untuk menarik perhatian atau apapun itu. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Itu dia. Contoh dari validasi tindakan yang salah ini, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa harus melakukan itu. Kita bisa tanyakan itu kepada pelaku, Bapak Ibu. Tanyakan, kamu suka gangguin temennya, pasti ada alasannya. Kenapa suka mengganggu? Kita tanyakan, kenapa kamu membuatnya menangis, atau kenapa kamu mengambil penanya? Mungkin saja kenapa dia mengambil pena karena dia tidak punya pena. Mungkin itu hal yang melatar belakanginya. Maka kita mencoba untuk memvalidasi kesalahannya. Kita tanyakan kenapa latar belakangnya itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, di sini kita tanyakan, kira-kira anak ini ke depan mau jadi apa gitu, atau bacot cita-citanya kita tanyakan. Nah, kemudian kalau dia sudah menjawab, Bu, kalau kebanyakan anak-anak ini kalau kita tanya Bapak Ibu, kalau Bu mau besarnya jadi apa? Aku mau jadi dokter, Bu. Aku mau jadi polwan, Bu. Aku mau jadi polisi, Bu. Aku mau jadi guru, Bu. Kalau mereka sudah mengatakan seperti itu, mungkin di sana kita bisa masuk. Nah, kalau anak-anak Ibu punya cita-cita, maka tugas anak-anak Ibu adalah sekarang, karena masih anak-anak, tugasnya hanya satu, yaitu belajar dan memiliki sikap yang baik, sikap perilaku yang baik. Hanya itu. Jadi di sana tugas kita adalah mengarahkan lagi. Kalau sudah punya cita-cita, maka dimulai dari sekarang untuk mewujudkan hal tersebut. Oke. Nah, tibalah Bapak Ibu, kita sampai kepada kesimpulan. Dalam penerapan disiplin positif ini, sebaiknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, hal ini karena guru harus bisa dan mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini. Karena sebaiknya guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer yang dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana dan baik serta adil bagi murid. Nah, berarti di sini kita mengupayakan supaya kita bisa menjadi posisi manajer, di mana kita bisa dalam posisi mengarahkan, bukan lagi menuntut mereka, tetapi kita mengarahkan. Bukan kalau ada sesuatu hal yang salah kita membenarkan, kalau ada sesuatu hal yang sedikit melenceng, maka kita arahkan mereka ke jalan yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin karena kita sudah sampai kepada kesimpulan, kalau seumpamanya dalam penyampaian, dalam kata-kata yang kita berikan kepada Bapak Ibu ada kesalahan ataupun menyinggung, saya pribadi kita mohon maaf sebesar-besarnya dan ucapan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Pramudita Putri yang telah menyampaikan materi tentang disiplin positif kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Pramudita Putri bisa memberikan efek yang sangat baik untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nanda Sofia, aku kelas 3 SD. Nama aku Andi Zanur Azifa, aku kelas 3 SD. Halo, nama saya Kali, saya kelas 3 SD. Aku senang sekali. Senang. Sangat senang. Senang dan bahagia. Sangat penting. Itu penting. Keyakinan kelas itu penting. Itu sangat penting. Sangat perlu dan penting. Untuk disiplin. Untuk tanggung jawab. Untuk perubahan. Penting untuk melatih tanggung jawab. Penting melatih disiplin.